Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang baik ini, saya bermaksud untuk memberikan sedikit penjelasan untuk rencana perkuliahan kita besok pagi, hari Senin, pertemuan ke-6. Insya Allah materi kita tentang ideation, yaitu tentang ide bisnis untuk bisnis kecil dan kewirausahaan. Jadi untuk singkatnya, insya Allah kita akan belajar menggunakan semacam lean canvas atau business canvas yang membantu kita untuk memunculkan ide-ide baru gitu ya, dari produk atau usaha atau jasa yang sebelumnya sudah ada. Jadi ini menyambung, mungkin ada hubungannya juga dengan tugas kita pekan yang lalu, di mana kelas bekerja di breakout session dan diminta untuk mengidentifikasi atau mengusulkan 3 usaha atau produk atau jasa dalam 3 kategori, yaitu produk yang sudah ada dan menurut Anda sukses. Kemudian yang kedua, kategori kedua adalah pengembangan atau inovasi dari produk yang sudah ada. Dan yang ketiga adalah ide usaha atau produk atau jasa yang sama sekali baru. Nah, untuk tugas di pekan ke-6 ini akan dilakukan dalam tim yang lebih kecil. Kalau kemarin kita bagi sekitar mungkin ada 7 atau 8 atau 8 mahasiswa, 7 mungkin sekitar 7 mahasiswa per breakout session. Kalau untuk besok kita akan bekerja dalam grup yang lebih kecil, yaitu sekitar 3 mahasiswa gitu ya, 3 atau 4 mahasiswa. Nah, apa yang akan kita lakukan nanti, saya akan menyediakan untuk masing-masing tim template untuk membantu proses pencarian ide ya, pengembangan atau inovasi dari produk usaha jasa yang sudah ada. Jadi sebagai contoh ini saya sudah buatkan ya, misalnya idenya yang muncul adalah tentang telur dalam kemasan. Nah, saat ini sebenarnya sudah ada produk yang menjual ini ya, usaha yang menjual produk ini, yaitu telur dalam kemasan. Tapi kita akan mencoba memberikan hal-hal baru gitu, inovasi-inovasi baru. Nah, biasanya ini tentu saja akan memerlukan diskusi di antara anggota tim, kemudian juga diperlukan juga usaha-usaha untuk mencari rujukan-rujukan ya, baik di internet maupun dari media sosial ya, dan juga mungkin dari pengalaman masing-masing anggota gitu ya. Nah, ini misalnya waktu ketika saya memunculkan ini, saya kemudian mencoba browsing yang sudah ada, kalau telur dalam kemasan seperti apa gitu ya. Mulai ada bayangan ya, ini yang kebanyakan itu dijual dalam bentuk ini kemasan yang hanya plastik begini, kemudian juga mungkin bentuknya beratnya dalam bentuk di kilo gitu ya, ditimbang berapa kilo. Kemudian diberikan label harga seperti ini, harga per kilonya berapa. Hanya itu aja informasinya, tidak ada tanggal kadaluarsa. Kemudian juga untuk yang produk seperti ini ya, kemasan seperti ini, kemudian juga tidak ada masa kadaluarsanya, tidak ada juga kemasan yang aman ya. Jadi ini kan rentan sekali pecah seperti itu. Ini adalah kebanyakan yang ada di pasar. Kemudian saat ini sudah mulai dilakukan pengemasan juga ya, produk yang dijual dalam kemasan yang lebih dicoba untuk bisa lebih aman dibandingkan dengan yang ini, yang sebelumnya ya, sehingga dibuat kemasan seperti ini dari plastik. Juga ada yang sudah diberikan label seperti ini untuk varian terutama ini telur omega 3 ya, tetapi tentu saja ini masih perlu pengembangan gitu ya, masih banyak peluang pengembangan seperti ini
ada juga desain kemasan dus ya seperti ini. Kemudian ada yang dari apalagi ini beberapa ya. Ini juga dari plastik. Nah ini yang dari karton, dari kertas bekas, kertas daur ulang. Kemudian juga bisa juga dengan ini ya, ini kalau telur asin mungkin bisa ya dari apa ini namanya, kalau orang Jawa bilang besek gitu ya. Nah tapi kita akan setelah melihat begini, ada telurnya juga beragam ya, kemudian juga ada telur puyuh, ada telur bebek ya, telur asin, telur omega, ini kan macamnya banyak. Nah kita misalnya ingin menjual telur ayam yang biasa gitu ya, telur ayam yang biasa. Kemudian nanti apa yang akan membedakan. Nah ini kita perlu melihat yang sudah ada seperti apa. Ya, tapi kita juga punya pertimbangan-pertimbangan di samping kepraktisan, keamanan juga, misalnya kita ingin bahwa kemasan kita ramah lingkungan, gitu. Kemasan kita ramah lingkungan. Sehingga kemudian kita perlu belajar dulu ya, misalnya tertarik dengan telur dalam kemasan misalnya, ini juga saya mencoba untuk browsing-browsing ya tentang ini, beragam telur ayam dengan harga mahal di supermarket. Kemudian saya menemukan ini ya, ini kalau melihat displaynya sebetulnya seperti di luar negeri ya, karena harganya pakai dolar kan, ini yang di sini harganya pakai dolar ini. Sehingga kemudian ini mungkin kalau di luar ini memang kemasan seperti ini sudah biasa ya, kemasan yang menggunakan kertas daur ulang dan lebih aman kalau kita melihat ya, lebih rapi. Kemudian juga tadi ada informasi yang cukup lengkap tentang telurnya ini ya, mungkin di sini ada ada labelnya ini, dan ternyata mereknya juga nanti bermacam-macam gitu. Nah dari sinilah kemudian kita ingin paling tidak seperti ini kemasannya ya, kemudian diberikan label, kemudian nanti pengembangan yang lain lagi kita akan lakukan gitu ya, sehingga beberapa informasi dari internet salah satunya jadi penting. Nah ini kalau di Indonesia ternyata ada juga ya, mulai dilakukan semacam franchise atau agensi ya untuk usaha telur. Jadi jual telur kemudian dikemas ini seperti ini ya, kemudian ada model seperti franchise ya, ada paket-paketnya, dan ini sudah diberi merek Golden Telur ya, kemudian dijual dalam bentuk kemasan, baik ini untuk konsumen individual maupun di sini disebutkan untuk hotel ya, warung-warung makan dan sebagainya gitu ya, restoran, hotel, warung makan. Ini konsumennya tidak hanya konsumen rumah tangga, sehingga nanti ketika kita mau memunculkan ide, mungkin awalnya kita perlu membidik siapa konsumen kita. Itu ya, ini kemudian mungkin ada beberapa info lain yang coba kita cari. Ya ini misalnya kita menemukan bahwa telur dalam kemasan ini juga sudah dijual di online, secara online gitu ya. Kalau kita lihat kemasannya ini yang paling mendekati seperti ini sebetulnya kemasannya, kemudian diberikan nutrisi ya, kandungan nutrisi, kemudian ini ada beberapa keterangan yang lain gitu ya. Jadi gambarannya sebenarnya paling dekat dengan yang akan kita gunakan ya seperti ini, aman, kemudian juga kemasannya ramah lingkungan karena bisa didaur ulang. Kemudian juga kita memberikan informasi yang cukup di kemasan yang ada, misalnya seperti itu. Oke, jadi itu gambarannya ya. Ada kemasan box anti pecah begitu. Ini bungkusnya seperti ini. Itu ya. Kemudian setelah kita punya ini semua, berapa informasi, maka kita akan masuk ke sini. Ya, ini sebelumnya nanti setiap anggota itu akan mendapatkan satu template
dalam satu kelompok ya, terdiri dari mungkin 3 atau 4 mahasiswa akan mendapatkan template yang sama seperti ini. Isinya adalah deskripsi dari gagasannya, kemudian mengapa gagasan itu penting, ya, baik untuk konsumen maupun untuk usaha yang akan kita jalani. Kemudian situasi kontekstualnya seperti apa, ya, misalnya kapan konsumen itu atau masyarakat membutuhkan, kemudian mungkin kita kondisi-kondisi seperti apa yang itu akan bermanfaat, seperti itu. Kemudian sejauh ini ya siapa saja yang akan terlibat ya ketika kita menjalankan ide ini, seperti itu. Kemudian juga yang keempat, kita akan mengidentifikasi dengan ide yang kita angkat itu ya, kemudian diwujudkan dalam bentuk ide usaha, permasalahan apa yang bisa terpecahkan, baik dari sisi customer ya, pelanggan, atau dari sisi pengusaha. Kemudian yang kelima, nilai apa yang akan diberikan gitu ya, yang akan coba untuk diberikan kepada masyarakat. Kemudian kemampuan apa sih yang kita miliki itu selama ini untuk bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di poin 4 ini. Kemudian batasan dan keterbatasan atau batasan apa yang kita hadapi gitu, yang mencegah kita bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi konsumen tadi atau masyarakat. Seperti ini nanti semua sama, hanya nanti saya akan berikan di sini contohnya tadi, dan contohnya adalah telur dalam kemasan yang sudah dicoba dicari informasi-informasinya yang sekarang sudah ada seperti apa. Ya ini kalau kita lihat ini adalah di luar negeri ya, bukan di Indonesia. Tapi kita ingin seperti ini gitu, ke arah di Indonesia belum terlalu banyak. Di Indonesia kebanyakan menggunakan plastik, bahkan dalam kemasan yang benar-benar seperti ini ya, yang jual telur ayam dengan kemasan seperti ini masih belum banyak, dan kita akan menggunakan yang ini dan kita akan mengembangkan beberapa inovasinya. Oke, setelah itu di sini kita lihat dari contohnya, nanti teman-teman berdiskusi gitu ya dengan teman satu tim. Ini saya contohkan aja, timnya ada Mbak Junika, ada Mbak Fatin, dan Mbak Cahya misalnya, ini contoh aja. Nah kemudian setelah disepakati seperti ini, misalnya menjual telur dalam kemasan ya, maka kemudian Anda perlu memberikan penjelasan ya, gambaran tentang ide Anda, dibuat dalam 2 atau 3 kalimat ya, dan mungkin pada saat pertama kali membuat kita masih simpel misalnya ya, ini membuka usaha, ini judulnya membuka usaha rumah telur, dan ini nanti bisa diganti yang mengkhususkan memasarkan telur ayam dalam kemasan praktis, aman, dan ramah lingkungan. Nah, telur akan dibedakan menjadi 4 ukuran, ada jumbo, large, medium, dan small. Kemudian isi kemasan 24, 12, dan 6 butir. Kemasan diberi merek dan tanggal kadaluarsa untuk memastikan kualitas terjaga, dan diberikan pamflet kelebihan dan manfaat telur ayam serta resep makanan berbahan telur. Jadi ini kita akan memberikan tambahan dari yang sudah ada ya. Jadi kita akan kemasannya ini akan menjadi kemasan seperti ini ya. Kemudian tapi kita akan ada variasi yang lebih, ada jumbo, large, medium, small. Kemudian juga ukuran ini ya, jumlah telurnya akan berbeda-beda. Kemudian juga kita akan berikan beberapa resep-resep makanan ya, kemudian manfaat dari telur dan sebagainya di dalam kemasannya. Seperti itu. Kemudian mengapa itu penting? Ya, karena misalnya di sini nanti kalau yang ini ada satu saja, ini satu ya, yang kemudian diperjelas gitu, satu sticky note ini berisi deskripsi. Kalau untuk yang alasan ini bisa banyak, silakan masing-masing memberikan support untuk kenapa penting. Di sini misalnya masyarakat Indonesia lebih banyak mengkonsumsi telur dibanding ikan atau daging karena harga telur lebih terjangkau. Kemudian
Yang kedua misalnya permintaan pasar tinggi, ya ini merupakan peluang besar untuk berkembangnya usaha. Kemudian juga telur yang dijual di pasaran kebanyakan tidak ada tanggal kadaluarsa sehingga kualitas telur kurang terjaga. Kemudian juga selama ini konsumen ketika membeli telur biasanya ditimbang kemudian dimasukkan ke plastik. Telur rentan pecah pada saat dibawa pulang, ya. Kemudian di sini juga tadi berdasarkan apa yang kita cari di internet itu, beberapa usaha sudah mulai menjual telur dalam kemasan plastik, tapi kurang aman dan kurang ramah lingkungan karena dengan menggunakan plastik gitu ya. Kemudian tadi juga sebenarnya sudah ada mulai yang menggunakan kemasan dalam box dan kita akan mencoba itu kemudian memasarkannya juga secara online dan offline ya. Kemudian nanti ada beberapa kelebihan lagi yang akan kita coba untuk melakukan inovasi. Itu ya. Kemudian situasi kontekstual, ya kira-kira kapan ini fitur itu dibutuhkan ya untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat gitu. Kemudian mungkin ada tidak ya, misalnya konteks berdasarkan tempat, mungkin lingkungan atau waktu. Kemudian siapa lagi yang terlibat dalam proses, ya. Kemudian juga bagaimana situasi yang ada ini kemudian mempengaruhi. Nah, di sini bisa misalnya Anda menjelaskan dengan kemasan yang lebih praktis dan aman maka memungkinkan dijual secara online maupun offline. Jadi kalau jual telur yang di kemasan seperti ini kan mau dijual online juga agak ini ya, agak rentan gitu mau untuk pengiriman dan sebagainya. Tapi di sini menjadi lebih mungkin ketika kemasannya seperti ini. Gitu. Kemudian penjualan secara offline bisa lebih luas. Ya, ini bisa kalau kemasan seperti ini bisa di minimarket, bisa di koperasi kantor dan sebagainya. Ini kalau Anda lihat kalau seperti ini kan memang agak kesulitan untuk distribusinya jadi terbatas. Kemudian saat ini sudah ada usaha telur dalam kemasan yang menjual produknya di minimarket, supermarket maupun online. Jadi kita bukan menjadi yang pertama, tapi kita akan melakukan beberapa inovasi. Di antaranya ini ya golden telur ini dia berusaha untuk menjual, merupakan dia dalam bentuk keagenan juga ya, keagenan juga. Kemudian apa yang akan diselesaikan ya, di sini kita akan menyediakan telur dengan kualitas terjaga, lebih aman, tidak mudah pecah, praktis ketika dibawa. Kemudian kita juga ingin membantu peternak ayam petelur yang kesulitan memasarkan produk misalnya, dan boleh banyak lagi yang lain ya. Kemudian nilai-nilai apa yang akan kita bawa, kita berikan. Misalnya di sini menyediakan bahan makanan bergizi karena telur kan mengandung protein gitu ya. Kemudian kepraktisan, praktis. Kemudian juga kita ingin meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi telur yang berkualitas. Jadi telur yang memang kita pilih, kita tahu ya berapa usia kadaluarsanya dan sebagainya. Kemudian kemampuan apa yang kita miliki. Misalnya kita ya punya waktu luang, kemampuan menjual online misalnya, semangat untuk berwirausaha, ya misalnya seperti itu. Kemudian kita berpikir mungkin juga kita bisa membuat peluang keagenan ya untuk masyarakat luas gitu. Jadi membuka lapangan usaha ya, peluang keagenan sehingga kalau seperti ini misalnya akan bisa ditambah di sini. Ya, oh ya, ini kalau mau menambahkan lebih baik sticky note-nya diklik, dipastikan ini terpilih, kemudian Ctrl D, kemudian Anda ganti isinya gitu ya, peluang usaha untuk ibu rumah tangga misalnya atau masyarakatnya. Ini juga menjadi salah satu yang mungkin belum dilakukan oleh yang lain ya. Kalau tadi kan ada golden telur ini kayaknya dalam skala besar. Ya, modalnya paketnya kalau nanti Anda baca, paket-paketnya ini agak mahal untuk keagenannya. Tapi kalau kita misalnya bisa reseller ya, dengan sistem reseller. Saya seperti itu. Reseller dan mungkin tidak perlu dengan modal yang cukup besar. Nah ini sehingga dari sini nanti kita akan tahu ya kemudian keterbatasannya apa ya.
mungkin kita modal ya, belum tidak terlalu banyak misalnya. Harga telur dalam kemasan jadi lebih mahal karena ada biaya tambahan. Nah, ini masyarakat mau tidak membeli dengan biaya yang lebih mahal. Kemudian konsumen Indonesia masih belum aware, belum sadar tentang kualitas telur, jadi tidak memperhatikan juga tanggal kadaluarsa dan lain-lain. Gitu. Kemudian juga mungkin kita perlu ada mitra usaha, baik dari peternak telur maupun dari misalnya untuk pemasok kemasan. Saya kira itu ya yang nanti ini contoh yang saya berikan. Nanti teman-teman dalam satu tim silakan bisa membuat seperti ini menggunakan sticky note seperti biasa. Ya, ini karena tadi posisi recording yang tidak ini ya, tidak user friendly nih posisinya di sini. Kadang-kadang jadi mengganggu fungsi-fungsi yang lain. Nah, makanya saya buatkan beberapa sticky note nanti di sini yang bisa digunakan. Nanti setiap kelompok saya juga saya coba sediakan. Ini karena bisa dikontrol D untuk diperbanyak. Jadi nanti silakan nanti bisa diisikan ke sini. Ya, jangan lupa di double klik untuk mengisi, untuk menuliskan. Ya, kemudian ini juga begitu. Ya, kemudian kalau mau memindahkan, jangan lupa dipilih dulu, kemudian dipindahkan, dibesar kecilkan, seperti itu ya. Dirubah warnanya, silahkan bisa coba sambil membiasakan. Kita mungkin akan bekerja kita coba di Google Meet ya. Kemudian sambil mengisikan ini, mironya ini, ya. Jadi nanti Anda juga akan diminta untuk membuat visualisasi nih. Visualisasi ya, produk yang ada seperti apa, misalnya dari sini ke sini yang paling akan kita yang akan inovasi kita mendekati yang mana. Jadi seperti ini ya, kalau saya mendekati yang ini tetapi kemudian dengan beberapa tambahan. Mungkin dari sisi tadi ya, variannya, ukurannya, kemudian mungkin juga pemasarannya online dan offline-nya ya, ke kantor-kantor dan sebagainya. Kemudian juga misalnya kita akan menambahkan untuk adanya kemitraan gitu ya dengan peternak ayam, petelur yang lokal misalnya. Kemudian juga kita misalnya akan menambahkan peluang usaha untuk ibu rumah tangga ya, menjadi reseller dan sebagainya. Jadi itu inovasinya. Nanti silakan teman-teman bisa seperti ini, melihat contoh ini kemudian diterapkan untuk usaha masing-masing. Nah, untuk ini sekedar saya mungkin berbagi untuk tahun yang lalu, untuk semester yang lalu ini teman-teman di kakak kelas Anda ya, juga saya minta untuk membuat ide bisnis, tetapi saat itu kebanyakan ide bisnisnya itu berasal dari yang sudah ada, gitu ya. Sudah ada yang kita tidak lakukan inovasi yang terlalu banyak itu, tetapi dari produk yang sudah ada yang mungkin sukses, kemudian kita membuat bagaimana seperti proses bisnisnya seperti apa, ini seperti ini. Ya, ada catering kesehatan misalnya, kemudian ada minuman Yakult ya, susu Yakult jelly ya, ini seperti ini. Jadi nanti juga Anda akan diminta untuk UTS itu, Anda bekerja dalam sebuah tim, kemudian nanti akan ada tugas seperti ini. Ya, tugasnya adalah Anda membuat ilustrasi. Buat ilustrasi seperti ini. Ini ada salai pisang ya, tapi ini sekali lagi kalau teman-teman yang kakak kelas itu di kategori 1, jadi produk yang sudah ada tetapi kemudian kita sedikit aja inovasinya lebih ke digital ya juga ya, mungkin beberapa ke penjualan secara online, kemudian juga ya sedikit inovasi saja. Tetapi kalau teman-teman yang di semester ini kita ingin yang di kategori 2 ya. Ini adalah contoh-contohnya, nanti bisa saya share linknya untuk Anda lihat gitu. Saya kira itu dari saya. Kemudian silakan bisa mengakses di botnya Miro. Saya akan coba untuk bagi kelompoknya ya. Saya coba bagi kelompoknya sebentar.
Ini kita ada teman baru ya, 34 siswa mahasiswa insyaallah. Ini nanti akan saya bagi secara acak ya Mbak ya. Saya copy, kemudian ini, kemudian saya Ctrl V. Nah, ini ada teman-teman Anda di sini. Kemudian saya coba bagikan dulu, misalnya ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 5, 34 ya, 34. Kalau kita bagi 11 maka 3 ya masing-masing. Nah, ini saya misalnya acak begini. Nah, maaf. Saya buat acak. Saya nggak tahu ini siapa. Ya, saya buat acak begini untuk keanggotaannya. Saya buat acak. Ya, saya post dulu ya. Tapi ini prosesnya seperti ya, ini sudah saya bagikan untuk kelompoknya. Saya nanti bisa dilihat ini kelompoknya Mbak Ana, Mbak Anis, Mbak Ola misalnya. Kemudian ini ada Mbak apa ini ya? Ya nanti dilihat ya. Dilihat siapa aja kelompoknya. Saya kira itu untuk karena sudah hampir 30 menit ini terlalu panjang, saya kira saya akhiri. Untuk semoga besok dimudahkan untuk bisa ketemu dan laksanakan perkuliahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.